Halo dulur-dulur Mamang, kembali lagi bersama kita Mang Sony dan Mang Isa di podcast One Piece tiap hari Sabtu. Lanjut yang episode kemarin, Mang. Nanti kemarin teh orang teh poho deui mah. Tentang mimpi, Mang. Oh, benar. Mimpi kelima kru topi jerami. Gang is Blue. Gang is Blue. Berarti sedikit recap atuh ya. Berarti yang kemarin minggu kemarin kita tag tuh nyeritain Logtown ya. Kota Logtown. Kota Logtown, hal-hal menarik di Kota Logtown dari kelima orang itu. Kemarin teh sebenarnya memang ada yang kurang kebahas Oke. tentang pedangnya Zoro sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, nanti itu mah bisa dibahas di nuturkan lah maksudnya tuh. Karena Enaknya sekarang dibahasnya nanti pas Tiller Bak. mungkin bisa. Soalnya ini sekarang kita mau ngebahas mimpi kan cukup urgent sih menurut orang mah, dan mungkin rada panjang oke ngebahas gitu. Buat real life, Mang. Buat real life, terus di dunia One Piece-nya juga sakumaha sih keterikatan si mimpi-mimpi SHPT terhadap jalan cerita One Piece gitu. Kekuatan mimpi buat para nakamanya. Oke, Mang. Oke. Mungkin dari mimpi Luffy dulu, Mang. Bukan ya? Oke. Jadi udah mulai ini teh. Udah, oke. Gini we atulah. Kita nyobanya langsung cerita nuturkan lah, bukan nuturkan, maju lah ya dari cerita kemarin. Berarti dari scene dari scene-nya. Setelah SHP geng lah. Setelah 5 orang itu tuh lepas dari kejaran Smoker, mereka kan berlayar menuju ke Twin Cap. Jadi Twin Cap kan, Twin Cap tuh yang dikenal di dunia One Piece mah sebagai gerbang menuju Grand Line lah. Ya. Itu secara literal Twin Cap gua kembar itu sebenarnya mah. Cuman intinya mah ada satu jalur dan menanjak hal tersebut tuh di antara 2 tebing gitu. Nah sebelum ke sana nanti mungkin pembahasan Twin Cap-nya nanti kita akan bahas di mulai pembahasan di episode selanjutnya mungkinnya ngebahas tentang episode-episode awal masuk Grand Line gitu. Tapi sekarang kita ngebahasnya sebelum itu, tapi setelah dari Logtown, yaitu perjalanan Luffy dan kawan-kawan dari Logtown sampai ke Twin Cap tuh ada satu momen ikonik di dunia One Piece, yaitu declare-nya atau deklarasinya kelima orang ini, Luffy, Zoro, Nami, Usopp dan Sanji, tentang mimpi-mimpi mereka yang akan mereka perjuangkan di Grand Line nantinya gitu. Jadi kita akan ngebahas, kita akan mulai bedah merenya emang setik-setik nama dari kelima orang itu, dari mimpi-mimpi kelima orang tersebut. Oke, kita mulai dari Luffy. Oke. Seingat Mang Son, mimpinya Luffy naon? Jadi raja bajak laut, Mang. Oke, 1. Zoro menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia. Nomor 1 di dunia. Mimpi Nami berarti. Nami itu pengen menggambar semua peta dunia. Kurang tepat. Eta Mang. Ingin memetakan atau menggambar. Membikin peta, memetakan lautan yang ada di seluruh dunia gitu. Oke. Mimpi Usopp, kesatria pemberani, Mang. Aneh. Brave Warrior of the Sea sih. Kesatria pemberani dari lautan. Terakhir mimpinya Sanji, menemukan All Blue. Oke. Nah berarti kita kita coba bedah dari mimpinya Luffy. Jadi raja bajak laut, Mang. Menurut Mang Son ya. Jadi orang nunanya ayeuna mah teh naon lah. Menurut Mang Son, mimpi si Luffy yang sebenarnya teh itu atau bukan? Kalau yang dulur Mamang yang nonton episode-episode selanjutnya ya, yang udah ribuan episode, bukan 1000 lebih. Bukan. Cuman sama editornya ada yang nggak di. Iya betul. Jadi intinya mah memang secara yang kelihatan lah ya, yang lamun tulisan mah yang di atas kertas gitunya, yang di atas hitam di atas putihnya tuh memang pengen jadi bajak laut. Tapi apakah itu mimpi sebenarnya dari Luffy? Buat dulur-dulur Mamang yang ngikutin One Piece sampai sekarang mah tentu kita tahu gitu bahwa si Luffy tuh punya mimpi selain dari raja bajak laut tuh yang sudah diutarakan sama dia. Malah dari masih kecil kan? Iya, dari masih kecil. Udah dari mulai si Esi Sabo udah pernah dengar, SAP juga udah pernah dengar gitu. Nah, segitu Mang. Jadi kalau si mimpi si Luffy tuh ada
bukan ada yang lain gitu, bukan cuma pengen jadi raja bajak laut, tapi tentunya punya mimpi lain yang sudah diperdengarkan kepada SHP dan juga kepada Es dan Sabo. Oke. Oke, Mang. Apakah semua mimpi-mimpi kelima kru SHP itu berkaitan, Mang? Antara satu sama lain? Iya. Orang punya opini bahkan lebih gila, Mang. Bener, Mang. Jadi gini, Mang. Maksudnya berkaitan itu jadi satu tujuan, satu menurang malah sekali dayung 23 tahun kayak gitu, Mang. Iya, balik lagi tadi omongan orang, bahkan orang punya opini yang lebih gila, Mang. Mungkin kalau dijelasin di satu episode sekarang kurang ya. Apa opini orang yang lebih gila tuh? Maksudnya gini, karena menurut orang dengan Luffy jadi raja bajak laut, mimpi kebanyakan karakter yang ada di dunia One Piece bukan cuma SHP, akan tercapai juga. Oke. Cuman susah kalau kita jelasin di sini gitu, karena kan kita pengennya maju ya, pace-nya tuh gitu, ngikutin cerita One Piece. Jadi nggak akan dibahas seperti itu, tapi kita akan bahas mimpi 5 orang East Blue Gang saga ini dulu aja ya. Nah, balik tadi ke pertanyaan Mangson, apakah saling berkaitan? Tentu saling berkaitan, Mang, menurut orang mah. Jadi cuman si titik temunya tuh si Luffy gitu, mimpinya si Luffy. Dengan si Luffy jadi raja bajak laut, tentunya mimpi-mimpi SHP yang lain juga tercapai menurut orang. Dengan jadi raja bajak laut, si Zoro apakah bisa jadi pendekar pedang nomor 1 di dunia? Tentu bisa menurut orang mah. Karena di perang akhir sebelum Luffy jadi, mungkin ini juga jadi pertanyaan ya, apakah Luffy jadi raja bajak laut dulu, One Piece dulu, apakah perang akhir dulu? Kita kan itu masih jadi perdebatan ya. Tapi menurut orang, dengan Luffy mencapai nanti jadi raja bajak laut, sesuai dengan omongan Zoro, sangat cocok anak buah seorang raja bajak laut tuh pendekar pedang nomor 1 di dunia. Itu buat Zoro. Untuk impian Nami untuk memetakan seluruh lautan tentu bisa menurut orang. Karena kan Luffy dengan mencapai One Piece tuh, yaitu One Piece ada di pulau terakhir, ya tentunya si Nami itu bisa melewati seluruh lautan ya. Meskipun nggak semua sih sebenarnya, kamu literal mah si Nami belum tentu bisa ke ke West Blue atau ke South Blue gitu kan, kita belum tahu. Nah, meskipun disinggung di Ohara juga ada global. Ya di pohon pengetahuan itu ya. Ya cuman maksudnya dengan si Luffy mengantarkan Luffy jadi raja bajak laut itu kan harus mendapatkan One Piece di pulau terakhir, dan Nami bisa memetakan lautan sesuai dengan perjalanannya dia gitu. Dari awal sampai si Luffy menjadi raja bajak laut. Itu. Yang ketiga tentang mimpinya Usopp jadi raja bajak laut. Jadi kesatria pemberani dari lautan. Nah, ini rada ambigu, Mang, sebenarnya mah. Naon sih pejuang atau kesatria pemberani dari lautan teh sok naon artinya? Mereka dia kebalikannya kan penakut, Mang. Nah, mungkin itu orangnya berpikirnya seperti itu. Jadi mungkin dengan mengikutinya perjalanan si Luffy dari awal dari East Blue gitu ya sampai jadi raja bajak laut itu tuh otomatis meningkatkan keberanian mungkinnya di dalam diri si Usopp gitu. Dan emang kalau kita mau bedah mah si Usopp kan naik atuh, Mang. Ada aya glowing atau namanya itu teh transformasi betul transformasi dari anu culun gitu jadi pria dewasa. Mulai dari looks-nya aja. Nah, ini jadi lebih kesatria lah dalam tanda kutip gitu dibanding di awal, dan mungkin nanti mah yang dipengaruhinya tuh mentalnya gitu, bukan cuma fisik. Itu. Terus yang terakhir yaitu impiannya Sanji. Nah, ini yang menarik memang menurut orang. Karena impiannya Sanji yaitu menemukan All Blue. All Blue tuh bisa tercapai harus dengan Luffy jadi raja bajak laut menurut orang. Kenapa, Mang? Karena teori yang orang pernah baca dan menurut orang masuk akal yaitu dengan dihancurkannya Red Line. Gitu. Jadi dengan dihancurkannya Red Line, All Blue itu kan gabungan dari semua lautan kan. Dari semua East Blue, West Blue, South Blue, North Blue, dan juga Grand Line gitu. Jadi semua masuk ke ceritanya yang si Zep gitu, bahwa di All Blue tuh ada semua. Mang. Itu juga menurut saya memang ambigu, Mang. Red Line yang membentang dari ujung ke ujung lah, dari Twin Cap ke Mary Joyce. Itu tuh. Ya muter kan? Kayak cincin. Oh iya, betul. Apakah dihancurkan semuanya atau titik?
Nah, itu ya betul, itu juga bisa jadi bahan perdebatan ya. Tapi kalau Luffy memang mau menggabungkan seluruh lautan gitu ya, nggak ada sekat-sekatnya lagi. Karena kan Luffy pengen kebebasan lah intinya. Dia aja terkenal sebagai Nika sekarang itu kan pejuang kebebasan gitu. Jadi nggak ada sekat lagi, nggak ada yang memisahkan antara lautan satu sama lautan selanjutnya, lautan lainnya gitu. Jadi menurut orang mah justru disinilah si All Blue ini tuh terbentuk gitu. Jadi All Blue tuh sebenarnya kenapa dicari nggak pernah ada? Karena memang ada batasnya gitu. Masih ada batas, masih ada sekat yang memisahkan antara blue gitu, antar lautan gitu. Jadi All Blue itu dibuat. All Blue tuh ya menurut orang mah dicapai dengan apa? Diciptakannya seperti apa? Ya mungkin ya dengan menghancurkan sekat-sekat yang ada gitu. Yang memisahkan antara lautan satu dengan lautan lainnya. Gitu kalau menurut orang ya. Jadi secara otomatis mimpinya Sanji itu bisa tercapai dengan Luffy jadi Raja Bajak Laut gitu. Karena Raja Bajak Laut itu kan ini terlalu panjang sebenarnya pembahasan ini tuh, karena masuknya ke mimpi Luffy jadi Raja Bajak Laut, perang akhir, terus tercapainya One Piece nanti, One Piece dulu apa perang dulu, gitu-gitulah intinya. Terlalu panjang, cuman sekarang titik beratnya di pembahasan kali ini tuh, apakah kekuatan mimpi ini tuh jadi sumber cerita utama atau sumber kekuatan utama di dunia One Piece? Menurut orang iya, Mang. Kenapa? Karena One Piece tuh nggak bisa dijauhin, nggak bisa dipisahin dari mimpi. Kalau kita bedah lagi, Mamang, One Piece di awal semua karakternya tuh punya something gitu, punya sesuatu yang pengen dia dapatkan gitu. Oke, kita jangan bahas dulu yang 5 orang itu karena itu mah emang udah geus puguh gitu 5 orang itu mah. Kita mulai dari yang awal-awal lah. Alpida mimpinya naon sih sebenarnya sih eta? Jadi cantik. Pengen jadi cantik kan mimpi nate. Bener tuh. Bener. Dia punya mimpi, punya tujuan bagi ya. Sangat pengen harta karun lah mimpi nate. Kapten John bahkan kan secara apa ya? Iya benar. Kan langsung disebutin gitu ke si Bagina oke. Sahadeui sok. Kobe pengen mimpinya pengen jadi marin. Intinya semua orang, bukan semua orang, semua karakter mau itu karakter utama, sampingan ataupun karakter-karakter ya siga marin like mong lah mungkin ya. Intinya mah karakter-karakter yang cuman dikit kelihatannya gitu. Sangat kayak kental dengan mimpi gitu di dunia One Piece. Benar-benar. Nah, yang bisa kita ambil dari dunia One Piece menurut orang karena di dunia nyata pun pengaruh mimpi dalam tanda kutip ya, mimpi bukan mimpi bunga tidur, tapi mimpi tujuan, mimpi impian gitu ya, keinginan, harapan gitu-gitu tuh sangat berpengaruh di dunia nyata teh gitu. Jadi ini menurut orang poin utama kenapa kita bukan harus atau ya kalau harus masih gan wajib gitu. Tapi ini indahnya ya beauty of One Piece-nya tuh ini mimpi gitu. Karena dengan mimpi itu kita tuh punya sesuatu yang pengen kita capai, yang pengen kita raih gitu. Karena Mang Son pernah denger nggak ada belief system di manusia gitu? Belum tuh Mang. Orang belum tahu kalau belum ada podcastan mah. Karena orang dapet ilmu ini tuh dari internet lah intinya seperti itu. Nah jadi di dunia nyata gitu ya. Apa yang kita pikirkan pernah ngadengnya lah, apalagi kita sebagai umat muslim gitu ya. Pokoknya mah Tuhan macan Allah mah kumaha pipikiranan orang gitu. Ngerti gak? Pernah tidak langsung ngadengnya eta? Belum tah. Jadi kieu maksudnya teh apakah Allah akan mengabulkan doa kita? Kalau kita percayanya bakal dikabulkan, bakal. Tapi kalau kitanya enggak, rada ragu gitu, asik gak nama mau dikabulkan gitu. Moal gitu. Jadi cenah mas nya semesta mah atau lamun kita muslim Allah mah bakal ngabulkeun teh kumaha pipikiranan kita gitu. Nah, ini yang menurut orang bisa kita ambil dari dunia One Piece mah. Si Luffy panggih jeung saha, ketemu sama orang lain, ketemu sama orang baru. Urang Luffy yang akan jadi Raja Bajak Laut. Bener tuh. Unggal si Luffy panggih jeung orang baru selalu diikuti dengan mimpinya dia gitu. Urang Luffy yang akan jadi Raja Bajak Laut. Kasih Morgan, kasih Alpida. Kamu suka kasih Bagi. Ya.
Bener tuh. Bener. Dan itu tuh di dunia nyata terus melanjutkan ini nyata. Betul, dan itu tuh di dunia nyata tuh bisa diaplikasikan gitu. Oke. Karena ada 5 tahap belief system di manusia teh. Nah, yang orang pernah baca ya. Jadi ada cara berpikir, ada tindakan, ada kebiasaan, ada karakter, dan ada kenyataan. Hubungannya naon? Jadi cara berpikir kita akan mengubah tindakan. Dari tindakan akan mengubah kebiasaan kita. Dari kebiasaan kita akan mengubah karakter kita, dan karakter kita akan mengubah kenyataan. Jadi kenyataan tuh bisa dibikin, Mang. Itu poinnya tuh. Misal, Mang Sona yang jadi presiden bisa tuh, orang nanya gitu. Bisa, Mang, sebenarnya mah. Ini mau niat mah udah bisa. Bener tuh. Si Luffy jadi raja bajak laut bisa tuh. Ya, kalau diceritain One Piece, tentu bisa ada si Luffy mah MC-na main karakter utama bla bla bla. Tapi kalau kita ada di dunia One Piece ningali si Luffy cungkring siga gitu kekuatanna gitu. Apakah bisa jadi raja bajak laut ngalehkeun Yonko dan lain-lain WG? Kan orang susah gitu menerima itu. Tapi si Luffy itu percaya dari awal tuh bahwa dia tuh bisa jadi raja bajak laut tuh. Nah, ini iya, karena menurut orang mah dari belief system ini tuh ada di diri Luffy gitu. Cara berpikir Luffy itu mengubah tindakan-tindakan yang diambil oleh Luffy gitu. Nah, dari tindakan-tindakan yang diambil oleh Luffy itu mengubah kebiasaannya dia. Mengubah kebiasaannya si Luffy gitu. Kebiasaannya si Luffy pun mengubah karakternya Luffy. Dan karakternya Luffy nantinya tentu akan mengubah kenyataan terhadap dirinya sendiri. Menurut orang. Karena si Luffy itu kita mulai bedah ya. Cara berpikir si Luffy. Si Luffy dengan menyebutkan selalu, jadi raja bajak laut, jadi raja bajak laut. Itu tuh secara tidak sadar tuh Mang. Aya dino deep mind-nya si Luffy itu gitu. Di pikiran terdalamnya si Luffy itu tertanam, orang jadi raja bajak laut. Justru orang pernah dengar dari kolot orang pun, kita pengen jadi apa tuh selalu harus disebutin. Bahkan dulu mah tuliskeun cenah di kamar teh, di luhureun kasur teh tuliskeun pengen jadi apa tuh. Karena setiap kita tidur kita ingat kita pengen jadi ini. Kita pengen jadi ini tuh tertanam gitu di dalam diri kita tuh. Karena dengan itu tuh menimbulkan cara berpikir kita gitu. Dan cara berpikir kita tuh mengubah tindakan kita. Si Luffy balik lagi ke si Luffy. Dengan cara berpikir si Luffy pengen jadi raja bajak laut, tindakannya tuh mempengaruhi tindakan yang diambil oleh si Luffy. Tindakannya apa? Ngarekrutan teman-teman. Karena Luffy percaya Luffy tuh nggak bisa jadi raja bajak laut cuman dengan sendirinya. Butuh dia, si Eta tuh bisa masak, bisa nada harungkul kan. Benar. Si Eta tuh bisa navigasi, kumaha carana ka pulau terakhir. Namun tuh bisa navigasi bener tuh. Si Eta mah kapal gitu, kapal leutik. Nah itu tindakannya tuh merekrut orang-orang yang menurut dia tuh bisa membantu dia untuk mencapai mimpinya gitu. Nah dari tindakan itu tuh mengubah kebiasaan dia. Kebiasaan mah meureun lamun kita mau sangkut pautinnya kan mun cocok logikeun meureun. Kebiasaan si Luffy yang cuman memikirkan ya geus urang mah sendiri gitunya. Tapi kan dengan adanya teman-temannya mah melindungi teman-temannya. Pedulilah kepada orang lain gitu. Karena kebiasaan dia tuh harus terbentuk. Makanya raja bajak laut tidak memikirkan temannya. Paling kentara mah pas awal-awal Arlong Park lah. Si Luffy kalau kebiasaan dia nggak dirubah, mungkin nggak sesuai si Luffy mah bakal lanjut gitu, nggak memperjuangkan si Nami. Tapi si Luffy pengennya si Nami karena percayanya si Nami yang bisa mengantarkan dia terhadap mimpinya tuh gitu. Karena kebiasaannya itu terbentuk dengan tindakan yang dia ambil gitu. Kumanya secara urang hayang jadi raja bajak laut teh. Nyanggeus urang berarti butuh navigasi misal. Urang percaya ke si Nami. Si Nami ternyata bukan berkhianat, atulah punya masalah yang memungkinkan dia untuk berkhianat terhadap si Luffy. Tapi si Luffy tetap percaya. Gitu. Karena kebiasaannya harus orang udah percaya sama orang, ya orang harus perjuangkan gitu. Itu kebiasaan si Luffy gitu. Karena kita tahu setelah ditarik maju, Luffy selalu seperti itu. Bener tuh? Bener. Kasih Sanji siga gitu. Chopper siga gitu. Bahkan si Luffy ngerekrut si Chopper, Luffy nggak tahu kalau si Chopper itu dokter. Nah, dengan kebiasaan tersebut itu akan mengubah karakter si Luffy dan nanti karakter si Luffy juga akan mengubah kenyataan yang ada gitu. Tentunya yang kita tahu tentu Luffy bakal jadi raja bajak laut karena kenyataan itulah yang diimpikan oleh si Luffy. Gitu. Oke.
Jadi mimpinya itu mimpi untuk real life itu benar-benar harus diterapkan ya Mang. Iya, buat dulur mamang juga harus punya mimpi dan impian. Iya, dan kita poinnya tuh kita harus punya mimpi dan kita percaya akan mimpi kita gitu. Bener. Karena dengan percaya kita akan mimpi kita, urang teh bakal memperjuangkan mimpi kita tuh gitu. Kumaha carana mah gitu. Bahkan mungkin punten dalam tanda kutip memperjuangkan teh aya anu halal, aya anu henteu. Bener. Gitu. Jadi balik lagi ke kita. Gitu. Cuman punten Mang sekali deh. Poinnya poin yang bisa kita ambil dari pembahasan kali ini tuh dari Luffy aja dulu. Kita harus punya mimpi dan kita harus percaya akan mimpi itu. Itu yang dilakuin Luffy gitu. Luffy punya mimpi dan Luffy percaya akan mimpi itu bisa dia dapatkan gitu. Jadi kenyataan ya. Betul. Oke. Udah Mang meureun. Lumayan jeronya ya pembahasan mimpi dari kru SHP terutama Luffy ya Mang. Luffy ya kita ambil sampelnya si Luffy aja gitu. Soalnya dialah yang paling ininya Mang, paling yang berkaitan dan mengakar Mang. Gitu. Oke, terima kasih buat dulur-dulur mamang yang sudah menyaksikan episode hari ini. Jangan lupa apa Mang? Komen orang mah. Komen, like, subscribe. Cuman intinya nanti kita akan bahas episode selanjutnya. Oh ya, mungkin ke Alabasta. Kita akan mulai masuk ke Grand Line lah ya. Politik lah. Oke. Wah itu mah lumayan ya. Jero. Ya. Terima kasih buat dulur mamang. Sampai jumpa. Dadah.